Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini masih membahas tentang 7 layer OSI. Salah satunya di sini ada data link, ya data link. Jadi data link ini di sini kalau dilihat gambarnya di antara layar network dan fisikal. Nah, tipe data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirim menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Fungsi spesifik pada layer ini meliputi penyedia interface layanan baik bagi network layer, penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame, hal yang berkaitan dengan error transmisi dan pengaturan aliran frame sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengirim yang cepat. Ya. Nah, ini untuk data link layer. Nah, untuk contohnya data link layer itu seperti apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian di sini ada layanan untuk data link. Yang pertama ada unacknowledged connectionless, kemudian ada unacknowledged connectionless, ada acknowledged connectionless, kemudian terakhir ada acknowledged connection oriented. Ya, jadi ada 3 kalau kalian lihat di slide-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Nah, ini yang kedua penjelasannya. Kemudian penjelasan yang ketiga, dengan layanan ini mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Ya, ini. Nah, untuk slide berikutnya di sini 2 deteksi kesalahan. Ada forward error control, kemudian yang kedua ada backward error control. Nah, kalau lihat kalian gambarnya di layar di sini ada network layer yang di atas, kemudian yang di bawah ada physical layer. Nah, ini yang dibuleti ya, dibulet ini ada error control ya, error control. Nah, untuk forward error control, di mana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi di mana error terjadi, tetapi juga menjelaskan di mana aliran bit yang diterima error. Nah, itu untuk forward error. Kalau backward otomatis sebaliknya ya, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak di lokasinya. Feedback error control dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Yang kedua ada kontrol algoritma yang telah disediakan untuk mengontrol transmisi ulang. Nah, kita juga akan bahas nanti beberapa media transmisi itu di slide terakhir ya. Kalian ikuti saja untuk penjelasannya. Kemudian di sini ada MAC address. Nah, setiap perangkat itu memiliki MAC address ya. Perangkat jaringan seperti wireless, kemudian yang menggunakan kabelan atau yang menggunakan fiber optik ya, itu untuk Ethernet-nya itu pasti mempunyai MAC address masing-masing ya. Nah, untuk MAC address sendiri penjelasannya di sini sebuah alamat jaringan yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan.
Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. Sedangkan MAC, Media Access Control, itu sendiri adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik. Ya, kalau node itu diibaratkan sebuah titik ya, sebuah titik. Nah, dari titik perangkat A ke titik perangkat B itu pasti menggunakan MAC address. Ya, tapi kita jarang melihat MAC address-nya ya. Walaupun ada, yang sering kita lihat hanya IP-nya saja, IP address. Nah, padahal untuk IP address tersebut ya itu untuk identitas perangkatnya atau fisiknya itu namanya MAC address ya. Jadi kalau kalian punya laptop itu wireless-nya ada MAC address-nya. Kalian menggunakan internetnya menggunakan jalur kabel, ya pasti kabelnya juga ada MAC address-nya seperti itu. Jadi MAC address itu identitas dari fisiknya, ya dari fisiknya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bisa tidak MAC address dirubah? Itu bisa saja dirubah. Ada beberapa software yang menyediakan untuk merubah MAC address tersebut. Ya, MAC address tersebut. Cuman kalau misalkan tidak bawaan pabrik ya, tidak bawaan pabrik, kita sering merubahnya, ya bisa-bisa perangkatnya tersebut ya itu akan menjadi rusak. Ya jadi WiFi-nya misalkan atau tidak bisa digunakan, WiFi atau wireless-nya, kemudian LAN-nya menjadi tidak bisa digunakan, yaitu salah satu dari gangguan dari MAC address yang sering dirubah seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya ya, di sini ada piranti data link. Jadi kalau misalkan data link itu apa saja sih perangkatnya? Di sini yang pertama ada hub ya, ini salah satu contoh-contohnya. Kemudian ada switch, yang ketiga ada router. Nah, kalau hub sebagai penyambung ataupun konsentrator saja serta hanya menguatkan sinyal di kabel ya. Di sini kabelnya kabel UTP contohnya. Ya bisa kabel UTP, STP ya kalau kita menggunakan hub jadi itu hanya sebagai penguat saja, penguat sinyal. Seperti halnya repeater itu. Ya kalau misalkan logiknya kita berbicara repeater, ya kalau fisiknya yang ada fisiknya itu hub. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua switch ya. Switch kerjanya sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan komputer. Switch mengenal MAC address sehingga dia bisa memilih paket data mana yang akan diteruskan atau dilanjutkan kemana. Nah, itu bedanya hub dengan switch ya. Kalau switch itu dia hanya sebagai penguat saja, repeater ya, penguat. Kalau misalkan switch, dia itu bisa mencatat atau mengetahui MAC address-nya ya dari perangkatnya yang dituju. Ya. Maka kalau misalkan kalian lihat harga ya antara hub dan switch itu akan berbeda ya meskipun secara keseluruhan sama ya untuk mendistribusikan koneksi pada jaringan menyebarkannya ya ke tiap komputer. Tapi ini berbeda. Berbedanya apa? Ya kalau hub itu tadi hanya sebagai penguat, kalau switch dia bisa mencatat MAC address. Dari segi harga juga berbeda, switch akan lebih mahal dibandingkan dengan hub seperti itu ya. Kemudian untuk router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data di antara dua segmen jaringan atau lebih. Jadi kalau misalkan switch dan hub itu hanya menyebarkan ya, mendistribusikan dalam satu jaringan ya, dalam satu jaringan yang sama. Tapi kalau router ini bukan hanya segmen jaringan yang sama, tetapi bisa segmen yang berbeda ya. 2 segmen atau 3 segmen ya.
yang berbeda. Misalkan yang satu kelas A, yang satu kelas B, kemudian yang satu kelas C dan kelas C tapi beda segmen, misalkan itu bisa menggunakan router untuk menghubungkannya. Ya, misalkan satu jaringan itu IP-nya 192.168.1.1. Ya, kemudian yang satunya lagi 192.168.2.1. Nah, itu sudah beda segmen, yang satu 1.1 belakangnya, yang satunya 2.1. Nah, itu agar bisa saling komunikasi ya, komunikasi itu harus menggunakan router. Tidak bisa hanya menggunakan hub atau switch seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada media transmisi ya. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Nah, di sini untuk media transmisi ada dua ya. Ada guided media atau media terpadu, ada unguided media atau media tidak terpadu. Nah, untuk media terpadu ini jadi dia untuk mentransmisikannya ada perangkatnya, ya, ada perangkatnya atau ada alat untuk mentransmisikannya. Ya, kita bahas di slide berikutnya. Di sini ada ya. Nah, di sini untuk guided media atau media terpadu maksudnya media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya menggunakan kabel. Jadi ada materialnya ya untuk mentransmisikan data tersebut atau untuk mengirim data tersebut itu ada materialnya. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada kabel twisted pair, ada kabel coaksial, ada fiber optik. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, kalian dari sini mungkin sudah dipahami. Oh, kalau misalkan untuk media terpadu itu ada dilewatkannya melalui fisik, fisik material. Ya, jadi menggunakan material fisik. Berarti kalau tidak menggunakan material fisik, kebalikan jadi dari guided media atau media terpadu itu unguided media berarti itu menggunakan jaringan jaringan wireless ya, jaringan wireless. Oke, kita bahas. Nah, ini untuk kabelnya ya. Kabel twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu di sini ada STP dan ada UTP ya. STP dan UTP nah istilahnya. Nah, kabel STP ini biasanya itu lebih mahal ya, lebih mahal dibandingkan dengan UTP. Karena apa? Biasanya STP itu kan dibalut, ada logamnya, kemudian dari segi diameter, diameter tiap kabel ya, tiap kabel itu akan lebih besar biasanya dibandingkan dengan UTP. Jadi kalau misalkan walaupun bentuknya sama tapi itu berbeda. Biasanya di kabel LAN ya, di kabel LAN, kabel jaringan yang kalian temui misalkan di komputer-komputer yang menggunakan kabel LAN itu biasanya ada tulisannya STP atau UTP. Jadi kalau UTP itu standarnya, tapi kalau yang lebih bagus dari UTP biasanya menggunakan STP. Jadi untuk harga juga berbeda ya, untuk harga berbeda. Misalkan salah satu contoh untuk Ubiquiti Outdoor untuk UTP-nya itu kan kisaran 1,5 juta untuk kabel itu ya, untuk Ubiquiti Outdoor itu untuk UTP. Tapi ketika kalian menggunakan kabel STP ya, itu harganya lumayan. Yang tadinya 1,5 misalkan bisa menjadi 2,5 juta. Jadi bedanya kisaran 1 juta. Itu tergantung merek juga ya. Bahkan yang 300.000, 400.000 juga
itu ada, cuman harga mencerminkan kualitas ya. Nah, ini untuk STP, mengkombinasikan teknik perlindungan dan antisipasi lekukan kabel. STP yang peruntukan bagi instalasi jaringan Ethernet memiliki resistansi atau interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik kabel seperti itu. Jadi dia ada aluminium foilnya dibalut ya. Kemudian tidak perlu ditingkatkan ukuran fisik kabelnya karena memang sudah lumayan lebih besar dari UTP gitu. Ya, walaupun standarnya juga ini lebih safety lah, safety. Nah, ini untuk kabel UTP. Jadi ini kabel sebenarnya kalau dilihat sekilas itu gambarnya sama saja ya. Nah, peruntukannya juga sama, menggunakan konektor RJ45 sama, cuman dari segi kualitas ini berbeda ya. Dari segi kualitas berbeda. Nah ini untuk UTP yang sering ditemui mungkin yang lulusan-lulusan dulunya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, sering menggunakan untuk prakteknya itu menggunakan kabel UTP ya. Karena memang kabel UTP lebih murah dibanding dengan STP. Secara fisik kabel UTP terdiri atas 4 pasang kawat medium, setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Hal ini berbeda dengan tipe pengkabelan twist pair lainnya seperti pengkabelan untuk telepon. Karena UTP memiliki diameter eksternal 0,43 cm, ini menjadikannya mudah saat instalasi. UTP juga mensupport arsitektur jaringan yang pada umumnya sehingga menjadi sangat populer. Jadi yang paling banyak digunakan kabel ini ya, kabel ini. Karena memang harganya juga lebih terjangkau. Nah, ini untuk kabel coaksial ya, kabel coaksial. Populer disebut coak terdiri atas konektor silindris melingkar yang mengelilingi kabel-kabel tembaga inti konduktif. Untuk LAN, kabel coaksial menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network dibandingkan kabel STP atau UTP. Nah, ini untuk kabel coaksial. Nah, kabel coaksial ini biasanya ditemui untuk jaringan CCTV ya, itu menggunakan kabel coaksial, atau misalkan untuk kabel TV ya, kabel TV untuk antena TV ke televisi itu menggunakan kabel coaksial. Jadi kabelnya seperti ini bentuknya ya, untuk kabel coaksial. Nah, kenapa misalkan banyaknya ya untuk CCTV banyak yang menggunakan coaksial ya, karena tadi memang dia tidak membutuhkan bantuan repeater ya. Jadi dayanya memang bagus gitu, apalagi untuk mentransmisikan atau mengirim sebuah video. Ya, video kan real time merekam. Jadi ini bagus ya. Kalau mau lebih bagus ya otomatis pakainya bukan coaksial lagi tapi fiber optik seperti itu. Nah, di sini ini contoh fiber optik ya, merupakan media network yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Jika dibandingkan dengan media-media lain, fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Nah, kalau kalian lihat ya, lihat pada yang pembahasan kemarin
seperti wireless itu maksimal bisa mentransmisikan misalkan data dengan kecepatan 150 Mbps. Kemudian untuk yang switch atau hub yang biasanya biasanya kecepatannya 100 Mbps. Nah, yang seri G atau gigabit itu bisa mentransmisikan data maksimal 1 giga. Nah, kalau fiber optik ini bisa lebih, ya bisa lebih. Dia bisa sampai 10 giga, ya 20 giga. Itu kalau menggunakan fiber optik. Cuman alatnya juga harus mendukung. Jadi ada SPF-nya lah, SPF-nya. Kalau istilah pemakaiannya pada kabelan ya, pada kabelan itu kan ada RJ45 itu disambungkan ke port ya, ke port LAN. Nah, port LAN itu kartu jaringan itu harus support yang gigabit. Nah, kalau misalkan optik, nah optik itu sama di situ ya. Jadi dia bisanya sampai berapa? Ada yang 1 kilometer dengan kecepatan sekian, 10 giga, ada yang untuk 2 kilometer, ada yang 500 meter, itu biasanya terpisah paketnya kalau kita beli ya. Kalau misalkan kalian beli switch untuk optik, kemudian SPF-nya kalian juga harus beli kebutuhannya yang berapa ya. Itu berbeda dengan kabel yang ada di layar di sini. Nah, ini kan dihubungkan nanti ke SPF seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini unguided media atau media tidak terpadu ya. Maksud dari media tidak terpadu adalah media yang tidak menggunakan alat apapun untuk mentransmisikan data, melainkan menggunakan gelombang. Ya, media unguided atau wireless ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya udara. Sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Nah, ini untuk unguided media. Jadi media tidak terpadu ini dia tidak menggunakan untuk mentransmisikannya tidak menggunakan material yang lain ya, perangkat. Nah, tapi dia cukup menggunakan gelombang elektromagnetik atau wireless ya, media wireless. Nah, contohnya apa saja untuk media wireless untuk bisa mentransmisikan data? Nah, di sini ada dibagi dua ya, di mana menggunakan tipe antena gelombang mikro yang paling umum yaitu parabola. Kemudian gelombang mikrosatelit di mana pengguna untuk menghubungkan dua atau lebih transmisi atau receiver gelombang mikro pada bumi. Nah, ini ada dua gelombang mikro. Kemudian selanjutnya ada inframerah. Nah, infrared adalah generasi pertama dari teknologi koneksi nirkabel yang digunakan untuk perangkat mobile. Infrared sendiri merupakan sebuah radiasi gelombang elektromagnetis dengan panjang gelombang lebih panjang dari gelombang merah, namun lebih pendek dari gelombang radio, yakni 0,7 mikrometer sampai dengan 1 mm. Nah, untuk inframerah ini ya, kalian bisa ngecek kalau misalkan di rumah kan kalian ada remote TV, nah itu menggunakan inframerah, remote AC menggunakan inframerah. Nah, kalau kalian mau ngecek ya secara langsung oleh mata ya, kalian cek pijit tombolnya ya untuk remote AC atau remote TV. Nah, itu kan ada kayak lampu ya, kayak lampu kalau kalian lihat kan tidak nyala, tapi kalau kalian mau lihat langsung itu harus pakai kamera. Nah, coba pakai kamera HP ya, kalian lihat terus pijit tombol-tombolnya pasti itu akan kelihatan nyalanya ya. Nah, itu untuk mengecek inframerah tersebut apakah jalan atau tidak, ataukah memang baterai remote-nya sudah habis atau tidak, kalian bisa melakukan pengecekan dengan cara seperti itu. Ya.
Oke, selanjutnya di sini ada Bluetooth ya. Teknologi ini dipelopori oleh Ericsson yang saat ini mulai menggusur dominasi infrared untuk perangkat bergerak HP atau PDA. Teknologi ini sudah dikembangkan oleh sebuah konsorsium yaitu Bluetooth Special Interest Group atau SIG. Cakupan Bluetooth bisa mencapai 10 meter dan tidak terhalang fleksibilitas media. Berbeda dengan media lainnya seperti infrared atau Wi-Fi, Bluetooth memungkinkan koneksi antar piranti elektronik apa saja dan bukan hanya komputer. Bluetooth dapat dibuat membentuk PAN, ya. PAN itu personal area network ya. Jadi hanya jaringan personal saja antar perangkat seperti komputer, HP, PDA kamera, barcode reader, perangkat audio video bahkan sampai perangkat dapur. Nah, ini bisa menggunakan Bluetooth. Bahkan ada beberapa riset atau jurnal itu yang bisa menggunakan Bluetooth itu sebagai akses internet ya, sebagai penerima akses internet seperti halnya wireless pada HP-HP zaman sekarang. Kalau dulu kan masih jarang. Jadi kalau dulu ada risetnya itu bahwa Bluetooth itu bisa digunakan untuk penerima atau menyebarkan akses internet. Jadi seperti halnya hotspot lah seperti itu menggunakan Bluetooth. Nah, cuman kan Bluetooth hanya 10 meter gitu. Kalau wireless kan bisa lebih seperti itu. Nah, di sini ada Wi-Fi yang keempat ya, merupakan pendekatan dari wireless fidelity, memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel yang didasari pada spesifikasi EEE 802.11. Nah, untuk wireless ini ada 802.11 yang seri A, kemudian seri B, seri G, dan yang terbaru itu seri N. Ya. Bahkan keluar juga yang sekarang itu sudah versi 5 wirelessnya ya. Versi 5 seri N versi 5. Nah, jadi kalau misalkan sekarang keluar yang versi 5 ataupun kalian Wi-Fi-nya seri A itu tidak bisa terhubung. Jadi harus support ketiga-tiganya karena wireless itu kan ada seri A, seri B, seri G dan seri N gitu. Jadi kalau hanya supportnya seri A sedangkan akses poinnya itu yang menyebarkan seri B itu tidak akan bisa terkoneksi ya. Jadi harus mendukung semuanya kalau ingin bisa terkoneksi. Itu untuk wireless. Kalau wireless jaraknya lumayan ya, lumayan jauh tergantung perangkatnya, tergantung antenanya ya. Kalau menggunakan parabolik mungkin bisa sampai 50 km ya, ada yang 1 km. Kalau misalkan pakai akses poin biasa mungkin hanya 100 meter atau 50 meter ya. Itu tergantung perangkatnya atau spesifikasinya. Nah, kemudian di sini yang kelima ada Wireless Local Area Network, WLAN, merupakan pengembangan dari LAN yang lebih praktis dan efisien sebelumnya. Untuk membuat sebuah LAN diperlukan media transmisi yang cukup banyak dan kebutuhan yang semakin tinggi akan mentransferan data dari satu terminal ke terminal lain yang dipisahkan oleh jarak. Maka dari itu diciptakan wireless LAN, terlebih sangat berguna juga untuk komputer portable. Ya, cuman untuk wireless ini memang ada beberapa kendala ya dibandingkan dengan menggunakan kabel. Jadi untuk wireless ini biasanya sinyal berkurang itu kalau terhalang. Misalkan beton, dinding ya seperti itu. Untuk jaringan wireless. Nah, meskipun masih dapat terhalang, cuman kualitas sinyal akan menurun. Ya, itu untuk wireless. Oke, selanjutnya. Nah, ini IEEE, sebuah kumpulan standar IEEE yang mendefinisikan lapisan fisik dan sublapisan media akses kontrol dari lapisan data link.
standar Ethernet berkabel. Jadi ini standar untuk jaringan nirkabel ya wireless. Itu menggunakan standar IEEE ya. Nah, ini masih IEEE. Jadi IEEE 802.3 sebuah format frame yang merupakan hasil penggabungan dari 802.2 dan 802.3 dan terdiri atas header dan trailer IEEE 802.3 dan sebuah header IEEE 802.2. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya IEEE itu apa? Nah, IEEE itu sebuah standar untuk jaringan wireless ya, jaringan wireless. Jadi standar IEEE itu ada ya yang pertama tadi seri B, seri G, seri N. Ya itu pasti menggunakan standar IEEE. Ya bahkan untuk jurnal-jurnalnya pun ya untuk IEEE itu ada ya publikasinya khusus untuk jurnal IEEE. Nah, ini masih sama tentang IEEE, kalian bisa membacanya ya. Nah, ini kode-kode IEEE untuk 802.1 inti untuk LAN atau MAN. Kemudian untuk logika linknya 802.2, 802.3 itu untuk UTP atau Ethernet koaksial ya. Dan seterusnya ya dan seterusnya. Nah, untuk jaringan nirkabel kan tadi ada beberapa contoh, kemudian ada wireless, ada Bluetooth, ada infrared ya. Selain itu juga ada ya kalau kalian misalkan pernah ke hotel dikasih kartu untuk membuka pintu, misalkan pintu kamar. Nah, itu menggunakan NFC ya, NFC. Nah, NFC itu juga media transmisi, jadi mengirimkan sebuah kode ya, sebuah kode sehingga pintu bisa terbuka, apakah sama atau tidak. Nah, bahkan mengirimkan foto, gambar, video itu menggunakan NFC juga bisa ya, seperti itu. Jadi sama itu juga media transmisi untuk mengirimkan data ya, data. Nah, untuk mengecek misalkan saldo e-tol, kemudian mengecek data KTP yang ada NFC-nya itu bisa ya, bisa. Cuman tidak semua smartphone itu bisa, tidak semua smartphone bisa karena tiap smartphone ada yang ada NFC-nya, ada yang tidak ya, ada yang tidak. Jadi kalau yang ada NFC-nya kalian bisa beli e-tol atau cek saldo e-tol atau yang lainnya itu bisa menggunakan handphone. Asal handphone kalian terkoneksi dengan internet seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak support NFC ya kalian isi saldo e-tol ataupun yang lainnya itu harus ke Alfamart, ke bank, ke Indomart ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Jadi untuk pertemuan kali ini dihitung 2 pertemuan ya. Untuk berarti sekarang pertemuan ke-8 dan ke-9. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.